FM 96,9 MHz. Pendengar, Anda mendengarkan Sumba Siang ini edisi Kamis 16 Maret 2024 bersama saya Cantika Anjali, dan siaran ini bisa Anda dengarkan di rri.co.id live streaming dan melalui aplikasi digital RRI Digital. Kami juga menyapa pendengar Pro 1 RRI Kupang yang sudah bergabung. Pendengar, Sumba Siang ini akan membahas tentang topik hangat, yaitu tentang tantangan membangun sistem keuangan dan ekonomi UMKM di era digital. Pendengar, khususnya di Sumba Barat, Desa Tebara terkenal dengan Kampung Praijing yang merupakan salah satu situs budaya terbaik di Sumba Barat dan sudah dikenal oleh seluruh dunia. Desa Tebara memiliki potensial besar untuk mengembangkan UMKM yang ada. Tahun 2018, Desa Tebara ditetapkan sebagai desa percontohan program prioritas nasional dalam kategori pengelolaan keuangan desa, aset desa, dan inovasi desa. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Desa Tebara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Desa Tebara juga masuk sebagai 10 desa brilian BRI tahun 2020, dan tahun 2023 Desa Tebara merupakan satu dari 4.573 desa wisata di Indonesia yang meraih penghargaan kategori Desa Wisata Maju dengan predikat Juara Harapan 4 masuk 8 besar pada Anugerah Desa Wisata Indonesia. Membahas tentang keberhasilan Desa Tebara, tentu ada sosok luar biasa, yaitu Bapak Kepala Desa Tebara, Bapak Marten Ragowinobira SS, yang baru saja juga mendapat penghargaan sebagai salah satu kepala desa terbaik di Indonesia, dan hari ini sudah hadir di studio RRISP Sumba. Kita akan berbincang tentang bagaimana Bapak Kepala Desa membangun sistem keuangan dan ekonomi di era digital ini, dan berbagai tantangan apa saja sih yang ada, dan tentunya sedikit berbagi tentang bagaimana membangun desa hingga Desa Tebara dikenal di seluruh dunia. Selamat siang Bapak. Selamat siang Nona Cantika. Iya, terima kasih sudah hadir di studio RRI SP Sumba hari ini. Apa kabar Bapak? Semoga selalu sehat. Kabar baik, karena hujan sudah turun, jadi kita masyarakat Sumba Barat senang. Iya. Ini doanya orang banyak gitu Sumba Barat supaya hujan segera turun, dan ini sudah terjawab. Iya. Terima kasih untuk Tuhan. Siap Bapak. Bapak sebagai kepala desa terkenal sekarang sudah hampir di seluruh dunia, apa sih sebenarnya visi misi Bapak di masa kepemimpinan, dan selamat untuk 2 periode ini Bapak. Terima kasih. Iya, silakan. Iya. Jadi mungkin saya ingin jadi judul ini bagus begitu. Jadi saya ingin meng-highlight secara global dulu begitu. Jadi ketika orang ingin melakukan sesuatu, kita harus tahu persis apa yang akan kita lakukan, Nona Cantika. Apakah kita ini mau membangun infrastrukturnya dulu, atau membangun SDM-nya dulu, atau membangun ekonominya dulu, atau sistem keuangannya dulu. Jadi kita perlu tahu dari mana kita memulai. Kenapa? Karena pijakan awal kita atau strategi awal kita itu harus tepat. Jika tidak, kita kemudian akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini penting dalam bidang apa saja kita melakukan sesuatu, itu kita perlu perencanaan yang tepat. Dan kita setelah melakukan analisa, kemudian kita menentukan perencanaan yang tepat, kita punya strategi yang tepat situ. Nah, kenapa sebelum masuk ke pertanyaan kita, saya ingin berbicara tentang sistem keuangan. Jadi sistem keuangan yang saya maksud di sini ini dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi di seluruh dunia. Maksudnya begini, kita ini kan hanya paham ketika berada sebagai seorang konsumen, tapi tidak paham bagaimana menjadi seorang produsen begitu, atau bagaimana menjadi yang produktif begitu kan. Jadi kebanyakan kita masyarakat di Indonesia Timur, atau khususnya di NTT, di Pulau Sumba, apalagi di Sumba Barat ini masih fokus pada sesuatu yang konsumtif begitu. Jadi pola pikir kita ini masih di situ. Nah, ini yang jadi dasar berpikirnya, Nona Cantika. Bagaimana kita merubah pola pikir yang konsumtif ini supaya minimal dia tidak konsumtif dulu. Tidak usah bilang dulu dia produktif, tapi paling tidak dia tidak konsumtif dulu. Itu. Nah, maksud saya sistem keuangan yang kami maksud di sini begini. Contoh, ini mungkin kita berbicara kemudian bisa saja ada orang tersinggung, tetapi ini kenyataan. Kenapa kemudian kita di daerah kita ketika ada BUMN, contoh BRI, BNI, Mandiri, Pegadaian, PT Pos, Telkom, itu kan BUMN. Nah, kemudian ada BUMD satu kita, BUMD-nya BPD NTT. Tetapi pertanyaan selanjutnya,
ini dalam konteks global kita secara regional, apa BUMD kabupaten kita? Nah, itu pertanyaan dulu. Saya kasih tanda tanya di situ, di highlight. Nah, berikutnya kemudian kita mulai masuk ke desa kita. Apa yang kita bisa lakukan dalam skop desa? Jadi maksud saya begini, ketika kita pemerintah, ini dari sisi pemerintah ya, tidak menemukan formula yang tepat untuk membangun sebuah sistem ekonomi tadi atau sistem keuangan, maka kita akan sia-sia. Maksud saya Nona Cantika begini, semua uang kita yang menabung di bank kan masyarakat kita, yang pergi menggadai di pegadaian WK Bupake itu kan masyarakat kita, yang menggunakan fasilitas Telkom itu anak-anak muda sekarang yang pakai gadget semua beli pulsa itu kan Telkomsel gitu, salah satunya providernya. Kemudian kita kirim surat itu lewat PT Pos kan begitu. Nah, artinya dengan semua apa yang dilakukan pusat, kita tidak sadar bahwa sebenarnya uang yang diberikan lewat APBD tadi itu kan kembali lagi ke pusat. Iya. Nah, mengapa uang ini tidak berputar di kita? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Begitu, Nona Cantika. Oke, baik. Berarti memang kita harus mengerti dulu, pahami dulu. Misalnya Bapak sebagai kepala desa Tebara ini, apa potensi apa yang di dalam, bagaimana kita mengelola keuangan yang ada. Iya. Masuk ke tema kita siang hari ini, Bapak. Bagaimana sih potensi sumber daya alam dan manusia di Desa Tebara yang dapat dimanfaatkan untuk UMKM saat ini, Bapak? Ya. Jadi sebenarnya rata-rata secara general kondisi geografis kita desa-desa yang ada di Sumba Barat dan di Sumba pada umumnya kan sama ini. Iya. Mata pencariannya kan secara umum ini adalah petani dan pekebun peternak begitu. Nah, kemudian ketika kita bertanya sumber daya alam, saya kira memang Sumba ini kan dibilang sebagai hidden paradise begitu, atau little paradise begitu, surga yang tersembunyi, surga kecil. Nah, ini kita perlu pahami, kita punya bentang alam yang luar biasa. Ada Sumba Timur yang begitu mempesona dengan padang savananya. Kemudian ada Sumba bagian barat yang kemudian hijau, penuh dengan pertanian, atau Sumba Tengah ini yang pertaniannya sangat luas. Kemudian ada pantainya yang bagus. Kemudian ada perbukitannya. Jadi ini kan sebuah view alam yang sudah terbentuk hasil mahakarya Tuhan kan, Sang Pencipta. Nah, kemudian ketika kita sudah punya hal seperti ini, tadi yang Nona Cantika tanyakan, bagaimana sumber daya manusia kita? Ini penting. Iya. Jadi beberapa peradaban di dunia, kita contoh saja negara-negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia itu seperti Norwegia, Denmark, Swedia, Finlandia. Dulu mereka adalah negara barbar. Jadi kalau kita nonton film-film seperti contoh The Patriot, itu kan menunjukkan bagaimana mereka kerjaannya perang. Kan sama kayak orang Sumba kita ini, suka perang begitu kan. Tetapi kemudian mereka bilang begini, dulu mereka menjadi perampok bagi orang Inggris, Jerman, Spanyol. Tetapi kemudian mereka berpikir bagaimana supaya mereka merubah SDM mereka, mindset mereka. Dan akhirnya mereka berhasil. Dan apa yang terjadi sekarang, Nona Cantika? Finlandia menjadi negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Gaji guru di Finlandia itu hampir 49 juta, setara dengan seorang arsitek dan dokter. Ya. Kemudian Denmark, Norwegia, Swedia itu menjadi negara-negara yang paling makmur. Mengapa mereka ini bisa merubah? Kenapa? Karena mereka mengubah pola pikir. Jadi sebelum melakukan pembangunan infrastruktur, melakukan pembangunan lain-lain itu ekonomi, rubah dulu pola pikir kita, mindset kita. Jadi dari tadi kita ini orang Sumba ini yang konsumtif ini, dan itu rata-rata sama untuk semua desa yang ada di Sumba. Sebelum kita bercerita di Tebar kan skop kecilnya saja. Tetapi secara regionalnya kita itu bahwa kita sama karakter kita. Kita belum berpikir tadi saya bilang menjadi seorang produsen. Kita hanya masih berpikir menjadi seorang konsumen begitu kan. Nah, ini yang penting, ini yang harus dirubah. Jadi ketika Nona Cantika bertanya bagaimana potensi sumber daya alam dan manusia di desa Tebara, saya kira apa yang kita tampilkan dengan Prai Ijing itu kan gambaran kecil dari Sumba secara keseluruhan. Semua orang Sumba bisa buat kampungnya kan kayak Prai Ijing. Kan Prai Ijing itu sama, ya kan? Kampung Prai Ijing itu kan sama dengan kampung-kampung lain yang ada di Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Sama. Nah, kenapa kemudian Prai Ijing berkembang dengan segala keterbatasan SDM-nya? Karena pertama, kita memulai, Nona Cantika. Harus memulai. Harus berani memulai. Harus berani memulai. Jadi kalau hanya merencanakan, membicarakannya, tapi tidak pernah mengejawantahkan, dia merealisasikan, maka semuanya akan jadi sia-sia. Ketika kita memulai pelajarannya apa, kita akan tahu, oh tantangannya di sini, masalahnya di sini, begitu.
Iya. Oke, berarti luar biasa memang. Seperti yang Bapak bilang tadi, mengubah mindset orang Sumba pada khususnya memang agak susah ya Bapak. Susah tapi bisa. Tapi bisa sebenarnya. Jadi begini, Nona kalau Cantika, dimulai. Orang optimis akan bilang begini, susah tapi bisa. Iya. Kalau orang pesimis bilang bisa tapi susah. Jadi kalau berbicara dengan orang, ada yang cara berbicaranya seperti itu harus hati-hati. Dia bilang ini bisa tapi susah. Dia akhiri dengan susah. Harusnya itu dia bilang ini susah. Tapi bisa. Begitu. Luar biasa. Benar tadi yang Bapak bilang kalau semua desa di Sumba Barat itu sebenarnya sama dengan desa Praijing. Tetapi kenapa desa Praijing itu bisa maju ya? Karena susah tapi bisa. Bagaimana mengubah mindsetnya orang-orang di desa memulai dan memulai. Betul sekali. Sebenarnya usaha atau UMKM apa sih yang potensial sekali di desa Tebara sendiri, Bapak? Ya, jadi seperti halnya bahwa Kampung Praijing ini sudah menjadi salah satu daya tarik wisata ya, ikon wisata di Pulau Sumba. Nah, sebenarnya kan apa yang kita bangun dengan Praijing kan kita membangun brandingnya dia, sehingga dia menjadi ikon kan begitu. Jadi ketika kita konsisten promosi, ini sama dengan tadi yang era digital tadi itu. Jadi kita akan bahas itu nanti. Artinya ketika kita konsisten, kemudian dia akan menjadi sebuah ikon begitu. Nah, branding yang sudah ada ini kemudian yang harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM kita yang ada di desa. Seperti apa jenis usahanya? Kita kan orang Sumba pasti tenun. Kalau kita berbicara tentang Sumba pasti berbicara tentang kain Sumba, sarung Sumba, kan begitu. Itu selendang Sumba. Nah, itu pertama. Tidak usah cari yang susah-susah yang kita tidak bisa lakukan. Tapi kita lakukan apa yang dilakukan setiap hari begitu. Jadi itu sudah menjadi sebuah daya tarik kita kan. Tidak semua wilayah punya hal seperti itu, punya kerajinan yang seperti itu, dan tidak semua masih konsisten. Ada satu nanti mungkin bisa jadi tagline-nya untuk topik kita Nona Nona Cantika. Saya bilang begini. Saya sih yang buat ini tagline-nya. Saya bilang Praijing itu atau Sumba sebenarnya itu adalah the living museum of Sumbanese culture. Jadi itu adalah museum hidup. Kenapa hidup? Karena kebanyakan orang tempat wisata lain itu dia hanya memamerkan, bukan merupakan kegiatan keseharian. Jadi tenun di daerah lain hanya pameran. Tapi tenun di daerah Sumba adalah kesehariannya orang Sumba dalam berkegiatan. Itu adalah kesehariannya mama-mama di kampung itu. Itu yang pertama kita jual. Itulah souvenir kita, kriya kita, begitu. Nah, berikutnya apalagi UMKM, makanan lokal. Kita kan kaya dengan tadi sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan dan semua yang unik, yang khas di kita. Kemudian kita punya makanan-makanan lokal khas kita, kan begitu. Nah, kenapa kita bisa mencintai makanan lokal budaya orang lain? Kenapa kita tidak mencintai budaya lokal makanan kita sendiri? Kalau kita kelola dengan baik. Jadi ada dua yang paling inti, Nona Cantika, yaitu kuliner dan souvenir tadi itu, tenun tadi itu kan begitu. Bagaimana museum hidup ya, betul, menarik sekali. Museum, itu museum yang hidup. Mereka melakukan itu setiap hari, bukan karena ada yang syuting, bukan karena ada pariwisata, ada wisatawan berkunjung sehingga mereka tenun. Tidak, mereka menenun saja. Mereka melakukan budaya mereka tanpa bermaksud ingin memamerkan. Karena memang itu adalah keseharian mereka. Memang itu kebiasaannya orang Sumba, memang setiap hari berbuat sedemikian. Baik Bapak, untuk kalau di Sumba sendiri kan hampir semua ini bisa menenun dan seperti makanan lokal yang Bapak bilang tadi. Peluang pasar UMKM Desa Tebara apalagi di era digital saat ini bagaimana Bapak? Ya, jadi itu tadi yang saya bilang. Bagaimana membangun branding secara konsisten dan kemudian akan menjadi ikon. Nah, ketika kita sudah dapat itu, kan kemudian bagaimana memasarkannya. Jadi final touch dari sebuah kegiatan bisnis kan adalah marketingnya. Bagaimana menampilkan promosi yang bagus sehingga orang ini tertarik. Apa bedanya kain Sumba dengan kain Timor contohnya, atau dengan kain dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan? Kita harus bisa menampilkan sedemikian rupa. Nah, kalau ini saya yakin bisa. Kenapa? Karena anak-anak muda kita kreatif. Anak muda kita kan paling pintar buat meme itu, buat TikTok segala macam, kan paling hebat anak muda kita. Mereka kreatif, imajinasinya tinggi. Mengapa itu tidak diterapkan dalam hal mempromosi atau marketing terhadap produk tadi kita, produk lokal kita? Ini jadi begini ya, kayak orang begini. Sesuatu yang viral itu kan kadangkala bukan karena terlalu disetting. Dia pikir lagi duduk, lagi minum kopi atau minum teh, kayaknya bagus kalau buat begini ya. Jadi ide itu kadangkala bukan karena
terlalu dipikirkan secara sistematis, Secara secara serius. ilmiah, begitu kan? Mungkin dengan dia santai-santai dia dapat idenya, dia dapat inovasinya. Nah, saya kira dengan semua yang kita sudah punya tadi itu, bagaimana cara kita memasarkan ini supaya apa? Supaya konsumen itu tertarik. Dan untuk ini Nona Cantika, saya mengambil kuliah jarak jauh khusus S2 itu untuk magister manajemen khusus digital marketing. Okay. Jadi saya sudah seminar proposal baru kemarin. Selamat Ya. Bapak. Iya, terima kasih. Itu tujuannya apa? Bukan untuk jabatan, tapi untuk mempelajari bagaimana memasarkan secara digital. Itu. Dan itu kayaknya tidak perlu saya ajarkan. Anak-anak muda kita paling paham bagaimana memasarkan. Apalagi menarik kalau misalnya kita promosi pakai bahasa Sumbanya kita Bapak. Iya. Kan agak beda dengan yang lain sebenarnya. Kalau misalnya kita paham akan itu, menarik sekali untuk dilakukan begitu. Tergantung kemasannya Iya. kita kan yang jadi orang muda sekarang suka apa contohnya Iya. gitu. Kita mengemas sedemikian Iya, rupa sehingga seperti itu. orang-orang tertarik Iya. membeli produk kita. Iya. Tergantung UMKM pasti akan ada sistem keuangan Iya. yang berjalan dalam UMKM Desa Tebara. Apa saja sih tantangan utama dalam membangun sistem keuangan dan ekonomi UMKM di Desa Tebara sendiri, Ya, Bapak? baik. Jadi setelah kita sudah punya perencanaan bisnisnya, melakukan marketingnya, kemudian sudah promosi. Terakhir itu bagaimana kita untuk Sistem keuangan. Iya, sistem keuangan kita. Jadi yang paling masalah ketika orang mengelola keuangan kemudian dia tidak tahu cara mengelolanya. Nah, masalah kita selalu begini. Kita tidak konsisten begitu. Jadi contoh pelaporan keuangan kita tidak konsisten. Ya yang penting ada pemasukan kan. Kadang pengeluaran tidak kita detail kan begitu. Ini masalah. Jadi pertama tadi mindset perlu SDM yang bagus supaya apa? Supaya mengelola keuangannya pun bagus. Nah, sistem keuangan yang saya maksud begini. Seperti tadi dalam konsep regional, bagaimana kabupaten punya BUMD, dalam konteks desa harus punya BUMDes atau badan usaha milik desa yang kemudian mengelola semua sistem keuangan di dalam. Contoh, ketika tadi kami di Desa Tebara ada kampung adat Parijing, itu kami kelola dengan bentuknya itu kalau di pariwisata namanya Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Mereka lah yang mengelola keuangan di situ. Harus dicatat retribusinya. Bahkan kami sudah punya aplikasi online. Itu bekerja sama dengan PT Aturin Jakarta. Jadi orang yang masuk ke Parijing bisa scan barcode, dia belinya pakai digital, uang digital. Nanti laporan database-nya itu kan database keuangannya digital. Kan sudah ada yang gampang sekarang. Kita bisa scan barcode itu kris atau semua bank itu kan sudah ada. Kemudian masih ada juga yang offline yang bayarnya manual. Ya kita sediakan karcisnya. Kalau di Parijing itu ada 3 perforasinya. Jadi ketika dirobek bagi 2 nanti sampai di atas dicek lagi karcisnya. Jadi kita pengecekan supaya tidak terjadi penyelewengan. Kemudian laporan keuangannya berdasarkan ke retribusi real di lapangan. Ini penting Nona Cantika. Supaya apa? Ketika hal-hal detail seperti ini kita perhatikan, keuangan kita akan bagus. Nah, tadi yang saya bilang secara lokal kita punya BUMDes ini, uang ini kan kemudian berputar di kita. Ini kan salah satu unit usaha kami Nona Cantika. Kami masih punya lumbung pangan. Kami punya lumbung pangan. Lumbung pangan ini apa? Jadi kita rata-rata petani di Sumba kalau mau kerja sawah dia pinjam uangnya ke rentenir. Bunganya tinggi. Ya kan? Dia mau pinjam bank, tidak bisa karena terlalu formal kan kalau pinjam ke bank. Akhirnya kami menyediakan semacam lumbung pangan di desa atau pegadaian di desa. Jadi dia pinjam uangnya di BUMDes, kemudian dia ganti dalam bentuk gabah kering giling, padi kering yang siap digiling. 1 kilonya kita hargai 5.000, itu sudah harga tertinggi, sudah HET itu. Nah dengan begitu dia bisa kerja sawahnya dengan tentram, membayar kembali padinya juga masuk ke lumbung desa. Siapa yang makan padinya tadi ketika sudah jadi beras nanti? Kita lagi yang beli sendiri. Artinya apa? Ini yang saya maksud dengan kemandirian lokal. Jadi semuanya akan berputar di situ, uangnya akan berputar di situ, kemudian padinya juga akan berputar di situ. Kita kan kenapa stunting? Pintar mencari bibit padi, tapi kemudian makan beras murah. Benar kan? Kenyataan kan? Begitu. Jadi kita pintar cari bibit padi. Kita kalau orang Sumba cari bibit padi kalau musim hujan, tetapi makannya beras murah anak-anaknya. Makanya stunting. Nah, ini yang saya maksud kalau setiap desa melakukan ini kemandirian lokal, kita akan maju.
jangan semua dibebankan ke Pemda. Kita masing-masing kan kepala desa, kepalanya desa, berarti dia punya wewenang yang besar untuk membuat maju desanya. Gitu. Menarik sekali Bapak. Jadi apapun yang berputar di situ masuk kembali yang dinikmati masyarakat desa Tebara sendiri. Saya tambah sedikit contoh Nona Cantika. Kalau ibu-ibu belanja ke pasar sekarang 100.000 satu hari. Ya kan? Mungkin kalau belanja kantong itu kan yang biru agak kecil, yang merah agak besar. Kantong biru aja sudah tidak penuh sekarang karena harga sudah naik. Nah, katakan satu orang yang berbelanja 100.000 rupiah kali 50 orang, satu bulan ada 150 juta uang minimal dari desa yang kita bawa ke kota. Mengapa kita tidak sediakan di desa kita masing-masing? Toh yang dibeli di kota kan hasil dari desa. Itu kan sayur-sayuran dari kita juga. Paling yang tidak ada di kita mungkin gula pasir, kan begitu, garam. Tapi hal-hal lain kan ada di desa. Nah, minimal maksud saya dari 150 juta tadi itu ada 50 juta tertahan di desa. Itu kan akan menjadi uang berputar. Ini yang saya maksud dengan sistem keuangan, Nona Cantika. Bukan hanya kita produktif, tetapi kita juga mandiri secara keuangan. Uang akan berputar di situ. Akan terbuka lapangan kerja di desa. Kan seperti itu. Ketika terbuka unit-unit usaha dari BUMDes tadi itu. Asal kita konsisten dan harus menghentikan semua kebiasaan buruk kita. Ya toh, berjudi, melayat berhari-hari, ini kan akhirnya kita tidak produktif. Kita harus mulai rubah. Kita harus mulai konsisten dengan yang namanya perubahan yang positif, begitu. Nah, dengan perubahan yang Mbak bilang tadi, apakah ada tantangan tersendiri waktu membangun sistem keuangan ini di Desa Tebara? Karena memang khususnya kita orang Sumba agak susah untuk merubah mindset karena sudah dari dulu, Bapak. Betul. Itu dalam segala sesuatu pasti ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan kreatif. Kalau saya menanggapi semua tantangan, semua masalah itu sebagai pelecut kreativitas kita. Nah, tantangan pasti ada. Terbesar apa? Dari sisi SDM-nya. Kenapa? Karena kita susah mengajak orang, tetapi bisa. Kan begitu. Susah mengajak orang itu untuk mau berubah, supaya konsisten, supaya jujur. Ini kan susah, tetapi bisa. Kenapa? Karena kita masih manusia yang bisa dirubah, diajar, masih dinamis kita untuk bisa menjadi seorang pribadi yang bagus, yang berintegritas dan kompeten. Gitu. Berarti memang prosesnya agak panjang ya Bapak untuk mengubah itu. Dan itu kita, kenapa saya bilang kita memulai? Dengan memulai kita akan mempelajari, kita akan merasakan, pengalaman kita real, bukan teori. Kita akan merasa, oh ternyata karakternya dia ini begini, karakternya dia ini begini, karakternya ini. Jadi kita akan hafal. Nah, kita akan tahu cara terbaik menghadapi mereka. Makanya memang pendengar penting sekali untuk kepala desa itu terjun langsung ke masyarakat untuk mengenal masyarakat secara langsung. Baik, akses terhadap modal pendanaan bagi UMKM itu sendiri di Desa Tebara itu bersumber dari mana, Bapak? Ini yang saya bilang tadi. Seperti halnya kita di kabupaten harusnya punya BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Supaya apa? Jangan semua BUMN, jangan semua BUMD. Begitu juga di desa. Tadi kan ada BUMDes saya bilang. Dengan ada penggadaian desa tadi itu kan berarti kan dana desa bisa menyertakan lewat penyertaan modal ke BUMDes. Sudah ada dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Semua lengkap. Dia bilang desa itu bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi dia harus membangun BUMDesnya dengan cara memberikan penyertaan modal kepada BUMDesnya. Dengan penyertaan modal itu, BUMDes kemudian membuat unit-unit usaha yang kemudian akan memanfaatkan potensi-potensi lokal, apakah itu UMKM, apakah itu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan segala macam pariwisata. Nah, itu yang kemudian akan apa? Membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda kita. Tidak bisa semua orang mengharapkan menjadi tenaga kontrak. Kita harus mulai berusaha menjadi seorang pengusaha, ya kan begitu. Harus ada semangat entrepreneurship dalam diri anak-anak muda kita. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita semakin kreatif, semakin mandiri begitu. Berarti untuk literasi keuangan dan kewirausahaan sendiri di kalangan pelaku UMKM itu di Desa Tebara, apakah ada pelatihan khusus atau secara langsung, Bapak? Kita harus memang kolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan yang bagus, dan kita memang melakukan itu. Jadi kita minta beberapa universitas, kebetulan karena kita bekerja sama dengan beberapa universitas dari Jakarta, Universitas Podomoro, kemudian Universitas Nasional Jakarta, Erlangga, Berwijaya, dan universitas di provinsi kita sendiri dan di kabupaten kita sendiri. Itu apa? Dalam rangka melatih anak-anak muda kita, pelaku-pelaku usaha kita tadi itu, atau pelaku pengurus BUMDes, pengurus Pokdarwis, semua itu. Supaya apa? Supaya mereka tahu cara pengelolaan yang bagus, yang sistematis dan benar.
Iya, betul. Berarti untuk infrastruktur teknologi dan akses internet di Desa Tebara apakah bagus untuk mendukung UMKM digital, apalagi di era digital saat ini, Bapak? Iya. Sudah bagus atau? Logika sederhananya kan semua orang kan main Facebook sama Instagram sekarang. Berarti kan sinyalnya bagus kan begitu. Artinya akses internet, akses digitalnya bagus. Jadi kita kan kalau mengukur sesuatu, semua orang kan update status kan dari kampung, lagi di kedukaan nih, lagi di pesta ini, lagi acara adat ini, kan berarti kan sudah bisa akses internet. Jadi tidak ada yang kita bisa jadikan alasan bahwa ini tidak bisa sehingga kita tidak memulai, kan begitu. Oke. Baik, pendengar, kita masih dalam Sumba Siang ini bersama Bapak Kepala Desa Tebara setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Di Jalan Malada nomor 1 Waika Bubak, pendengar Anda masih dengan RRI SP Sumba, kanal inspirasi dan informasi, dan kami juga menyapa pendengar Pro 1 RRI Kupang. Masih dengan Bapak Kepala Desa, kita akan masuk dalam solusi dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam era digital ini. Peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM di Desa Tebara itu seperti apa, Bapak? Iya, jadi Nona Cantika, jadi kita kalau mau bilang peran pemerintah, pasti pemerintah sangat berperan. Pemerintah lewat Dinas Koperasi dan UMKM pasti tentunya sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan pembinaan. Nah, tentu, tapi kemudian kan bagaimana supaya pembinaan itu tidak hanya sekedar formalitas belaka. Ini yang paling penting. Kadang-kala kita kan habis ikut pelatihan kan yang kita kejar kan uang transportnya, kan begitu. Uang duduk. Iya, saya suka kalau bicara belak-belakan begitu. Jadi kita cari uang duduknya, tapi bukan bagaimana ilmu yang kita dapat atau pelajaran yang didapat itu bisa diterapkan dalam kegiatan UMKM-nya mereka, kan begitu. Ya, ini yang paling penting. Nah, kalau ditanya solusinya, saya kira itu tadi. Jadi sebenarnya tidak susah-susah sekali kan. Sekarang contoh, kita buka aplikasi saja, download dari Play Store contohnya. Itu sudah ada aplikasi-aplikasi keuangan. Itu saja sudah jelas, itu ada bagaimana kita mengatur sistem keuangan kita, bagaimana perputaran keuangan di dalam itu sudah ada. Kita sudah diperlengkapi sebenarnya ini semua. Tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan konsisten dan jujur. Ini yang paling penting. Jadi jangan kemudian bimbang di tengah nanti. Hanya konsistennya di awal, di tengahnya goyang begitu. Nah, ketika datang gelombang goyang dia. Kita harus terus sampai akhir begitu, konsisten begitu. Boleh ada gelombang tapi jangan goyang begitu. Oke. Kalau itu tadi kan peran pemerintah pasti berperan besar. Kalau peran lembaga keuangan sendiri, Bapak, untuk dalam pendanaan UMKM yang ada di Desa Tebara? Iya, saya kira perbankan yang ada di Sumba Barat sangat mendukung, baik itu BPD NTT, baik itu BRI, BNI, itu sangat mendukung pelaku usaha UMKM kita. Permodalannya banyak macam-macam jenisnya, sesuai plafon anggarannya, sesuai dengan jenis usahanya. Nah, kemudian yang terjadi, Nona Cantika, kebanyakan kita ini setelah dikasih pinjaman kemudian macet dia, jadi kredit macet. Ini yang harus hati-hati kita. Jangan sampai lembaga keuangan sudah melakukan kewajibannya, sudah melakukan tugasnya, tetapi kita yang tidak, masyarakat tidak melakukan tugasnya begitu, tidak mengembalikan pinjaman, jadinya kredit macet kan. Bukan hanya mobil yang macet di jalan, kreditnya juga macet begitu. Usahanya dia juga tidak ada jadinya kan begitu. Ini kan kita hanya besar di perencanaan tuh, setelah dapat modalnya kemudian apa yang terjadi? Bukan dia buat usaha, dia pakai KED. KED itu bahasa lokalnya kita bawa kerbau, bawa babi di acara budaya, kan begitu. Harus kita kita harus berani mengkritik segala sesuatu yang salah dari kita, supaya generasi muda kita itu berubah, jangan mewariskan hutang. Kami di Desa Tebar sudah melakukan pendataan hutang budaya. Kenapa? Hutang budaya inilah yang menjadi sumber kemiskinan kita.
Kenapa? Karena karena mau melakukan budaya ini kita menggadaikan lahan-lahan produktif kita, begitu. Oh, itu masuk dalam hutang budaya, Bapak? Ya, masuk dalam hutang budaya ini. Kalau yang tadi dia sudah pinjam dari lembaga keuangan, kemudian dia belikan hewan kan begitu. Nah, ketika mau ditagih ini kan tidak ada lagi setoran karena bisnisnya tidak jalan. Tidak berputar uangnya. Tidak berputar, mulai gade lagi lahan produktifnya kan begitu. Oke, siap. Kalau untuk peran masyarakat Desa Tebara dalam mendukung kemajuan UMKM itu bagaimana sih membangun budaya kewirausahaan yang ada di Desa Tebara, Bapak? Ya, jadi saya percaya sekalipun orang sering bilang kita ini orang Indonesia Timur, orang NTT ini ketinggalan, tapi saya percaya ada pribadi-pribadi yang bagus dan positif, yang produktif di masing-masing wilayah. Pasti ada. Jadi tidak semua yang ada di mereka yang sudah maju itu bagus, belum tentu juga. Nah, kemudian yang ada di kita ini belum tentu semuanya tidak bagus kan begitu. Di tengah ketertinggalan kita, di tengah keterbelakangan, kemiskinan kita, ada pribadi-pribadi yang bagus. Saya melihat kebangkitan itu ada. Jadi peran masyarakat di setiap dusun, setiap wilayah kampung itu ada. Minimal kalau di Desa Tebara itu saya lihat 4-6 orang itu ada yang konsisten. Ini kan sudah bisa menjadi contoh. Jadi ketika mereka melihat temannya di kampung itu bisa, kan mereka yang lain akan berpikir, atau kita yang memberikan penyuluhan akan bilang, loh temannya bisa, masa kamu tidak bisa, kan begitu. Jadi ini saya yakin ya peran paling besar justru harus dari masyarakat kita. Pemda, pemerintah desa itu kan memang memberi penyuluhan, bimbingan, sosialisasi, dan kemudian penyertaan modal baik dari lembaga keuangan juga. Tetapi yang paling penting bagaimana masyarakat Desa Tebarnya mau berubah mindsetnya, dia mau kemudian berwirausaha menjadi pengusaha yang produktif. Ya, mungkin nanti kapan-kapan bisa kita undang pelaku UMKM dari Desa Tebara untuk saya kira bisa sekali. Kita bisa undang dari Kampung Pare Ijing itu sudah beberapa ibu-ibu itu sudah melakukan itu. Mereka sudah punya rekening digital sendiri. Jadi kalau mau beli kainnya mereka sih, Bapak ini ada scan barcode-nya. Sudah bisa begitu kan? Bayangkan orang kampung yang tidak sekolah terus bilang, ini Pak scan barcode-nya di sini. Ini mesin edisinya. Kan bagus itu. Memang kemajuan yang luar biasa di era digital saat ini ya, Bapak. Gitu. Karena banyak sekali ibu-ibu kadang-kadang Facebook saja, HP saja tidak bisa buka. Luar biasa kalau ibu di desa Pare Ijing sudah bisa mengenal kris itu seperti apa, apalagi membayar lewat itu. Iya, jangan salah, ibu-ibu ini paling cepat belajar, kan begitu, paling cepat tahu informasi. Iya, betul. Itu bukan hanya gosip saja kan, mereka tahu juga hal-hal yang positif kan gitu. Oke. Kalau untuk meningkatkan konsumsi produk lokal dari UMKM Desa Tebara, karena kadang kita kalau sudah kita media kan kita malas untuk mengkonsumsi produk itu sendiri, Bapak. Iya. Jadi ini kan sebenarnya terjadi di setiap masyarakat. Jadi bukan hanya di Sumba saja kan, di mana-mana selalu seperti itu. Jadi selalu seorang nabi itu tidak disukai di wilayah asalnya kan begitu. Sama juga dengan makanan lokalnya dia, produk lokalnya kadang tidak laku di wilayahnya sendiri. Tetapi saya kira ketika orang contoh, kita kalau anak-anak muda berpakaian adat Sumba kan gagah. Nona Cantika kalau pakai sarung Sumba kan gagah kan begitu. Cantik kan begitu. Artinya apa? Kita harus menghargai produk lokal kita, karena itulah yang menjadi ciri khas kita, itulah yang membuat kita menjadi orang Sumba kan begitu. Kita kadang-kala kan malu karena kalau menggunakan produk lokal sendiri kan kita merasa bahwa kita tertinggal, karena stigma bahwa kita tertinggal, jadi seolah-olah produk kita juga ini tertinggal, padahal tidak. Ada keadiluhungan, ada elegansi yang ada di sana, itu yang kemudian kalau kita gunakan kita menjadi terlihat bagus kan begitu, unik kan begitu. Saya kira sangat bisa kita kan begitu. Apakah tidak ada di Desa Tebara mungkin setiap hari Senin harus menggunakan baju motif atau? Iya, kita kan memang masih mengikuti standar pemerintah daerah, setiap hari Kamis kita menggunakan motif. Tetapi kalau memang kita sendiri juga mau menerapkan itu, contohnya, tapi kan kalau di Pare Ijing itu pelaku pariwisatanya semua itu menggunakan pakaian adat. Jadi mereka menerima tamunya harus dengan pakaian adat mereka. Begitu. Oke, baik. Kalau untuk membangun kolaborasi dan kerjasama antar pelaku UMKM di Desa Tebara itu, apakah sudah terjalin, sudah terjadi atau bagaimana, Bapak? Iya, memang kalau berbicara sesuatu yang namanya kolaborasi itu salah satu tantangan tersendiri bagi masyarakat kita, karena masyarakat kita ini masih banyak yang individual kan begitu. Jadi kalau sudah namanya bekerja sama, dia kadangkala ini konflik muncul kan begitu. Nah, tetapi kan bukan berarti tidak bisa.
Saya kira dengan perlahan. Jadi kita memang harus step by step. Jadi kita harus biarkan mereka menikmati ini. Kemudian nanti perlahan-lahan kita ajarkan bagaimana cara berkolaborasi, bagaimana cara kita bekerja sama, supaya apa? Supaya semakin besar usahanya, kemudian saling melengkapi ini produk UMKM-nya tadi ini. Saya kira itu bisa sekali kan. Tapi kita harus bangun juga kesepahaman antara mereka setelah mereka melakukan ini. Kalau sendiri-sendiri susah. Ini kan dengan kita berkolaborasi kemudian akan lebih besar. Hasilnya akan lebih bagus kan begitu. Kalau boleh tahu Bapak, ini sudah terjadi beberapa tahun dan dari tahun berapa? Mungkin Bapak bisa cerita UMKM apa sih yang awal ada di Desa Tebara? Sebenarnya terus terang saya memulai menginisiasi Kampung Prai Ijing ini sebelum menjadi kepala desa. Jadi jauh sebelum menjadi kepala desa di tahun 2007 setiap pulang dari kuliah di Jogja itu dan sempat bekerja di beberapa wilayah, saya kemudian melihat bahwa kalau kita tidak memulai, kampung ini nanti akan kehilangan keaslian budayanya. Jadi saya di tahun 2007 memulailah bersama beberapa anak muda menginisiasi secara manual dulu begitu kan, karena waktu itu belum digital itu belum terlalu, digitalisasi itu belum terlalu masuk ke kita. Nah, ketika itu masih lama, jadi sampai tahun 2012 kemudian kita mendapatkan sentuhan-sentuhan bantuan modal begitu. Kemudian sampai dengan tahun 2015 masuklah program-program infrastruktur dari contohnya Kotaku, kemudian dari PLPBK, atau ada yang namanya penataan lingkungan berbasis komunitas. Kemudian lanjutlah di tahun 2016 kami menjadi kepala desa, sehingga kemudian dia gayung bersambut begitu dari apa yang kami inisiasi di awal, ya kemudian akan dilanjutkan ketika kami sudah menjadi kepala desa. Nah, UMKM yang paling awal itu ya memang tenun tadi ini. Jadi ini memang yang saya bilang tadi, karena ini sudah menjadi keseharian mereka. Kalau makanan lokal sih itu memang kemudian lanjutan setelah itu, karena sudah jarang kita yang kemudian mengelola makanan lokal. Tetapi kalau tenun ini terus. Kenapa? Karena kain dan sarung adalah kesehariannya orang Sumba. Mau pergi acara kedukaan, mau acara lamaran wanita, itu pasti pakai kain dan sarung. Itu adalah benda-benda budaya yang ada di tikar adat, seperti itu. Baik, benar, cerita sedikit kalau kepala desa Tebara ini merupakan guru saya waktu SMP, guru bahasa Inggris, dan saat itu saya pertama kali ke Kampung Prai Ijing bersama Bapak waktu itu. Dan ternyata dari cerita Bapak, perubahan itu jangan tunggu kita jadi seorang yang bisa mengendalikan semua. Dari hal kecil saja sudah bisa. Mulai dulu. Yang penting pasti bisa. Ya, siapapun kita mulai dulu. Jangan harus punya jabatan dulu. Tidak. Kita bisa memulai di lingkungan kita masing-masing. Kita menjadi agent of change di lingkungan kita masing-masing. Jadi local hero di lingkungan kita masing-masing. Tapi dalam hal yang positif ya. Jangan hero yang lain. Begitu. Baik Bapak. Di era digital ini, sepertinya platform digital apa saja yang digunakan Desa Tebara untuk membantu UMKM memasarkan dan mempromosikan produk mereka, selain tadi yang Bapak bilang melalui Facebook dan lain-lain. Apakah ada platform tersendiri Bapak? Ya, memang kami bekerja sama secara organisasi, secara lembaga dengan PT Aturin Jakarta. Jadi PT Aturin ini kan selain mewadahi wisata di Prai Ijing, menyiapkan retribusinya, tetapi juga sekaligus menyediakan salah satu kanal dalam aplikasi mereka untuk mempromosikan produk lokal kami, UMKM kami. Jadi memang kerjasama ini kemudian menjadi kerjasama yang sustainable atau berkelanjutan. Jadi semua produk yang ada di Desa Tebara kemudian akan kami dimuat di situ. Karena memang ini menjadi kanal desa wisata satu Indonesia ini, Aturin ini. Jadi sejak kami mendapatkan penghargaan di tahun 2019, waktu itu kami menjadi juara 2 nasional kategori desa wisata berkembang. Ya, waktu itu. Jadi di saat itulah kemudian Kemendes, Kementerian Desa menyertakan Aturin sebagai pendamping kami dalam mengembangkan pariwisata dan produk lokal UMKM kami. Itu mencakup seluruh Indonesia ya berarti? Mencakup seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, karena sudah menjadi kanal nasional dia begitu. Baik. Apakah ini yang sebagai alat ukur keberhasilan program pengembangan di UMKM menurut Bapak? Kalau saya sih selalu bilang begini, kita jangan cepat puas. Jangan selalu merasa ini sudah yang paling bagus. Tidak. Kita harus selalu merasa ini masih kurang. Jadi supaya apa? Supaya kita selalu melakukan inovasi, melakukan perbaikan, melakukan sentuhan-sentuhan midas di situ. Supaya apa? Supaya lebih apalagi laku lagi kan, lebih marketable lagi gitu. Seperti itu Nona Cantika. Berarti
Jangan cepat puas dengan apa yang sudah Jangan didapatkan. cepat puas karena kita akan akan berhenti untuk berinovasi dan kita akan stagnan nanti, akan berhenti mandek nanti kita. Oke, Bapak, apa sih rencana dan strategi desa untuk memajukan UMKM di masa depan atau di masa pemerintahnya Bapak nanti untuk periode kedua ini? Ya, saya kira memang tadi seperti topik kita, era digital ini kemudian akan mempermudah semua kita. Jadi saya bilang tadi, aplikasi sudah siap semua, platform untuk marketing, untuk promosi sudah siap. Tinggal bagaimana produknya kita siapkan supaya betul-betul produk yang kita jual ini betul-betul bagus dan kemudian marketable dia. Jadi kita bisa bersaing dengan produk-produk dari daerah lain, produk lokal dari daerah lain. Jadi jangan kita standar-standar saja. Kita harus semakin berubah. Apa yang kurang? Kenapa tidak? Kita belajar dari kegagalan beberapa pengusaha lokal yang tidak berhasil kan gitu. Jadi ketidakberhasilan itu menjadi pelajaran berharga untuk kita untuk memperbaiki supaya kita jangan melakukan hal yang sama. Begitu, seperti itu. Iya. Dengan suksesnya Bapak, karena di Sumba Barat memang Pak Martin Biranu sudah cukup terkenal karena Terima keberhasilan kasih. Kampung Praijing dan Desa Tebara itu sendiri. Apa pernah ada permintaan dari desa-desa lain kepada Bapak untuk memberikan pelatihan atau memberikan menginspirasi mereka untuk menjadi seperti Desa Tebara? Boleh cerita sedikit Ya, Bapak? baik. Tentunya kalau skop nasional kami sudah sampai di Samosir, sampai di Jogja, kemudian sampai di Belu, Atambua untuk berbagi dalam konteks tata kelola destinasi pariwisata, termasuk UMKM-nya juga. Kemudian untuk Sumba Timur, Sumba Barat Daya itu sudah sering kita. Jadi, nah kemudian kami tidak mau begini, tidak mau hanya sekedar menjadi narasumber yang selesai dalam satu hari. Kami mau setelah kita menjadi narasumber, setelah itu kita kemudian ada pembinaan berlanjut. Jadi kami mendampingi teman-teman di desa. Dan terakhir kami mendampingi Desa Haronakala. Itu kami sudah menyiapkan perdesnya, perdes retribusi untuk 5 kampung adat. Ada desa yang lebih hebat. Haronakala itu kalau bisa kelola itu di atas lapangan Pasola Lamboya itu. Haronakala di Wanokake ya Bapak? Di Lamboya. Di Lamboya. Ada pantai dasangnya. Jadi dia punya 5 kampung adat asli dan punya pantai dasang. Lebih komplit lagi. Jadi ada view lautnya langsung. Ada tempat pasolanya. Kalau ini dikelola itu kan menjadi sumber pendapatan desa dan menjadi terbukanya lapangan kerja di masyarakat. Begitu. Jadi kita mendampingi semua desa dengan senang hati. Kenapa? Yang paling bisa membantu teman desa adalah kepala desa. Kenapa? Karena dia yang tahu undang-undang desa itu aturannya bagaimana. Jadi desa punya 2 senjata utama, Nona Cantika, subsidiaritas dan rekognisi. Subsidiaritas itu adalah kewenangan lokal berskala desa. Inilah hak yang bisa digunakan desa untuk membuat perdes, peraturan desa. Kemudian rekognisi itu adalah hak asal usul. Kenapa? Karena setiap desa itu unik, budayanya unik. Jadi ada hak asal usulnya dia untuk apa? Mengembangkan produk lokalnya, budaya lokalnya untuk kemudian dijual dalam bentuk pariwisata. Oke, menarik sekali. Ternyata masih banyak desa-desa di Sumba Barat ini yang banyak yang lebih hebat dari Tebara. Kalau mau dilakukan banyak, karena Tebara hanya punya 1 kampung aslinya. Tadi Haronakala punya 5. Belum lagi ada Desa Manukuku yang punya kampung Ombarade, sudah mulai berbenah sekarang. Yang penting kita memulai, apalagi era digital sekarang gampang sekali untuk kita mempromosikan semua momen kan kita promosikan sekarang. Iya, baik. Ini untuk Bapak pribadi nih. Iya. Sebenarnya awalnya kenapa Bapak bisa mau menjadi kepala desa Tebara? Apa karena sudah melihat potensi yang ada atau memang ada dari dukungan keluarga atau dari Bapak sendiri? Iya. Ini untuk orang muda. Iya. Saya waktu ditawarkan menjadi kepala desa Tebara itu tahun 2016. Saya tidak siap. Karena menurut saya menjadi gambaran saya waktu itu kan masih muda kan. Jadi kepala desa ini urus orang-orang masalah. Ini kan takut saya. Jangan sampai tidak bisa kan gitu. Atau berbicara di depan jangan sampai gugup kan begitu. Nah banyak ketakutan anak muda. Dan ini terjadi pada generasi muda kita. Mereka takut menjadi pemimpin. Mereka ragu gitu kan. Saya menolak sampai 1 bulan permintaan dari beberapa tokoh di desa. Tetapi kemudian ketika saya renungkan, kalau saya tidak mulai, kapan kan begitu. Kalau kita menolak sebuah tawaran, sebuah kesempatan karena hanya takut dengan tantangannya, lah kita tidak akan pernah berkembang. Jadi ambil tawaran itu, jangan takut tantangan. Tidak ada sisi kehidupan di dunia yang tidak ada tantangannya. Semua ada tantangan, tergantung kita. Dari yang pertama berani dulu, toh itu yang positif, kan bukan hal yang negatif begitu. Jadi pertama tidak mau gitu kan, tapi akhirnya kemudian setelah jalan, oh ternyata begini. Jadi punya inovasi akhirnya. Oh ternyata kalau kita sudah melakukan, kita akan tahu. Oh begini ya. Kita mengerti strateginya, mengerti masalahnya. Kita akan tahu bagaimana solusinya.
Yang penting terjun dulu. Terjun dulu, lakukan dulu, begitu, berani dulu. Baik, ini untuk closing statementnya Bapak, apa harapan Bapak untuk Desa Tebara ke depannya? Iya, harapan saya untuk Desa Tebara dan desa-desa lainnya, jangan berhenti berinovasi, jangan cepat puas, jangan merasa kita sudah bagus. Kenapa? Karena semua orang di semua belahan dunia pasti akan terus memperbaiki diri. Jadi kita harus merasa bahwa apa yang kita lakukan ini masih kurang. Jadi kita harus terus memperbaiki diri, berinovasi, jangan berhenti berbuat yang positif, kemudian bermanfaat untuk orang lain, kemudian jangan pernah merasa bahwa orang lain itu adalah saingan untuk saya berkembang. Tidak, orang lain itu adalah kompetitor kita yang positif untuk kita semakin berinovasi. Jangan cemburu, jangan kemudian merasa bahwa ini dia adalah saingan saya harus jatuhkan dia. Lakukanlah saja semua itu dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, karena rezeki Tuhan tidak akan pernah tertukar. Karena apa yang kita lakukan yang baik, pasti turnovernya itu pasti baik kita. Jadi jangan berpikir bahwa saya kekurangan rezeki, jangan khawatir. Alam semesta ini yang Tuhan ciptakan rezekinya banyak, tergantung kita. Begitu. Saya kira ini, ingat Nona Jantika, saya mau bilang gini, supaya desa-desa itu sadar bahwa desa-desa atau kampung-kampung adat yang ada di Sumba itu adalah the living museum of Sumbanese culture. Jadi itu adalah museum hidup dari budaya Sumba. Jangan merasa, jangan tidak memulai, akhirnya kita kehilangan itu semua. Kita harus segera memulai, supaya apa? Jangan sampai kampung-kampung adat, rumah adat ini akan berubah jadi atap seng semua. Dan akhirnya kita tidak punya kampung adat yang asli. Kemudian jangan berhenti untuk jangan takut untuk memulai menjadi pengusaha atau berwirausaha. Harus. Kenapa? Karena tadi potensi pariwisata dan alam yang kita sudah punya akan kemudian kita branding dengan bagaimana kita berbisnis, menjadi pengusaha yang akan kita jual dan menjadi pendapatan, jadi penghasilan untuk kita, menjadi lapangan kerja untuk kita. Dan kita akan semakin mandiri. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi semua sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita yang mengelola. Kapan kita mulai? Kapan kita mulai? Ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa Tebara, Bapak Marten Ragowino Bira SS yang sangat luar biasa, yang sudah menginspirasi banyak anak muda, bahkan untuk desa-desa yang mendengarkan. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pengembangan UMKM di Desa Tebara dan desa-desa lainnya. Dan mari kita sama-sama mendukung kemajuan UMKM di era digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendengar, terima kasih sudah bergabung di Sumba siang ini, terus mendengarkan RRI Sumba. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Semoga nanti bisa mengundang pelaku UMKM Desa Tebara lagi untuk berdialog. Terima kasih. Terus mendengarkan RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak.